Demi kekayaan instan, Damar melanggar wasiat terakhir ayahnya dengan mencuri kain kafan yang terkubur bersama jasad sang ayah. Namun, janji yang terikat di liang lahat tidak bisa diingkari hanya dengan menutup tanah. Sang ayah kembali untuk menagih hutang yang belum lunas. Malam itu, tanah pemakaman desa Karangjagat terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis merayap di sela-sela nisan yang membisu. Di tengah keheningan yang mencekam, suara sekop yang menghantam tanah terdengar berirama. Damar menyeka keringat dingin di dahinya. Di bawah temaram lampu senter yang diletakkan di tanah, ia menggali makam yang masih basah. Makam ayahnya sendiri, Pak Broto, yang baru saja dikebumikan 7 jam yang lalu. "Maafkan aku, Pak," bisik Damar dengan suara bergetar. "Tapi utang judi ini akan membunuhku jika aku tidak punya modal untuk memutarnya kembali." Damar teringat bisikan seorang dukun di pinggir kota. Katanya, jika seseorang ingin kaya mendadak tanpa tumbal nyawa, ia harus mengambil kain pengikat kepala jenazah yang meninggal di hari Selasa Kliwon. Dan ayahnya meninggal tepat di hari itu. Jantung Damar seakan berhenti. Bau kapur barus bercampur aroma tanah yang lembab menyeruak. Di sana, ayahnya terbaring kaku dalam balutan kain putih yang masih bersih. Tanpa membuang waktu, Damar merogoh ke dalam liang yang sempit itu. Ia membuka ikatan tali pocong di bagian kepala. Saat jemarinya menyentuh kain itu, ia merasa suhu udara turun drastis. Ia seolah mendengar bisikan parau yang sangat tipis di telinganya. Janji harus ditepati, Damar. Damar tersentak, menoleh ke sekeliling. Sepi. Hanya ada nisan-nisan bisu. Ia segera menyambar kain kafan itu dan menimbunnya dengan tanah secepat kilat. Ia lari meninggalkan pemakaman tanpa menoleh ke belakang, membawa bungkusan kain kumal yang ia yakini akan mengubah nasibnya. Sesampainya di rumah, Damar segera menyembunyikan kain itu di bawah bantalnya. Ia mencoba tidur, berharap besok keajaiban datang. Namun, tidur tidak pernah datang malam itu. Pukul 2 pagi, suara ketukan pelan terdengar dari pintu depan. Damar membeku di balik selimut. Siapa yang bertamu jam segini? Ketukan itu berulang, namun kali ini bukan dari pintu depan, melainkan dari bawah lantai kayu kamarnya. Lalu, terdengar suara gesekan, seperti sesuatu yang berat diseret di atas tanah. Suara itu mendekat ke arah ranjangnya. Damar memberanikan diri mengintip ke bawah tempat tidur. Kosong. Namun, saat ia kembali menarik kepalanya ke atas bantal, ia merasakan sesuatu yang basah menetes di dahinya. Cairan itu dingin dan berbau busuk. Damar mendongak ke langit-langit kamar. Di sana, di sudut plafon, ia melihat sosok putih meringkuk. Wajahnya tertutup kain yang compang-camping, namun matanya yang gelap menatap tajam ke arah Damar. Itu adalah sosok ayahnya, namun dalam wujud yang sudah tidak lagi manusiawi. "Kainnya, Damar, kembalikan ikatanku." Suara itu bukan berasal dari mulut, melainkan menggema di dalam kepala Damar. Damar berteriak. Ia melompat dari tempat tidur dan berlari ke dapur. Ia mengambil korek api. "Akan kubakar. Kalau kubakar, kau tidak akan bisa mengejarku lagi," teriaknya kalap. Ia menyulut api ke kain kafan itu.
Namun, keanehan terjadi. Api yang membara tidak mampu membakar kain putih itu. Alih-alih hangus, kain itu justru mengeluarkan asap hitam yang pekat dan bau daging busuk yang menyengat. Tiba-tiba, lampu rumah padam. Dalam kegelapan total, Damar merasakan tangan-tangan dingin mulai merayap di pergelangan kakinya. Tangan yang teksturnya seperti kulit yang sudah menciut dan kering. "Kau berjanji akan menjagaku saat aku mati, Nak." Bisik suara itu tepat di belakang telinganya. "Tapi kau justru membongkar rumah terakhirku." Damar mencoba meronta, tapi tubuhnya kaku. Ia merasa seolah-olah ditarik ke dalam lantai. Lantai kayu kamarnya tiba-tiba berubah menjadi lunak seperti lumpur hisap. Tanah pemakaman mulai merembes masuk dari celah-celah lantai, memenuhi ruangan dengan aroma Kamboja dan kematian. "Tolong, ampun Pak," teriak Damar parau. Namun, bayangan putih itu kini sudah berada di depannya. Sosok itu membuka kain penutup wajahnya. Di balik kain itu, tidak ada wajah ayahnya yang ramah. Hanya ada tengkorak yang masih menyisakan sedikit daging membusuk, dengan tanah yang keluar dari rongga matanya. Sosok itu memeluk Damar dengan erat. Ikatan kain kafan yang dicuri Damar tiba-tiba melilit leher Damar sendiri, menariknya semakin dalam ke bawah lantai yang kini telah menjadi liang lahat yang menganga lebar. "Mari kita tidur bersama, Damar. Di tempat yang tidak perlu uang. Di tempat yang hanya ada janji." Keesokan harinya, tetangga Damar merasa heran. Pintu rumah Damar terbuka lebar, namun rumah itu kosong melompong. Tidak ada tanda-tanda perampokan. Hanya ada sisa-sisa tanah pemakaman yang berserakan di atas tempat tidur Damar. Di pemakaman desa, penjaga makam terkejut melihat makam Pak Broto yang kemarin sempat berantakan, kini sudah rapi kembali. Namun, ada satu hal yang aneh. Di atas gundukan tanah makam Pak Broto, tertanam sebuah nisan kayu baru tanpa nama. Warga yang penasaran mencoba menggali makam itu karena curiga. Saat peti mati dibuka, mereka tidak hanya menemukan jasad Pak Broto yang terbungkus kain kafan lengkap. Di samping jasad itu, berhimpitan di ruang yang sempit, mereka menemukan tubuh Damar yang sudah kaku dengan wajah membiru karena tercekik. Kedua tangannya memegang erat kain pengikat kepala ayahnya, seolah-olah ia tidak akan pernah dilepaskan oleh janji yang telah ia langgar di liang lahat. Jika suatu saat kamu merasa tidak sendirian, mungkin memang benar begitu. Dan ingat, jangan teriak.